Kalau semua agama sama saja, punya kans yang sama untuk selamat, untuk apa kita menjadi orang Katolik? Dengar jawaban pastor. Iman 3 lapis kita dapat dari mana? Pertama, kitab suci. Dan di sini kita sama dengan saudara-saudara kita Protestan. Hanya kita beda. Protestan bilang sola scriptura, hanya kitab suci. Dan Katolik bilang bukan. Sabda Allah lebih dari sekedar apa yang terdapat di dalam kitab suci. Maka gereja Katolik punya lapisan yang kedua, namanya tradisi suci. Itulah tradisi yang dijaga dan dipelihara sejak Yesus hidup, diteruskan kepada para rasul. Dan berkelanjutan sampai abad ini, sampai hari ini, tradisi suci masih kita pelihara. Dan yang ketiga, magisterium, yang hanya dimiliki gereja Katolik. Gereja lain tidak punya magisterium. Karena itu, hari ini ada gereja A, besok gereja B, lusa gereja C, tahun depan sudah ada 100 gereja baru. Karena perpecahan. Katolik punya magisterium yang menjaga agar kesatuan ajaran tetap terjaga. Dan 3 lapis ini mengajarkan kepada kita 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 7 sakramen hanya ada di gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu dan bersama Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang berada di dalam gereja ini, maupun siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-20. Apa yang menyebabkan Anda selamat? Jawabannya iman. Tapi bukan iman hampa, tetapi iman yang disertai dengan tindakan-tindakan konkret untuk membuat imanmu berbobot. Mari kita awali perayaan ini dengan mengakui bahwa banyak kali kita sama dengan sebagian orang yang mengklaim keselamatan adalah milik dia hanya karena dia punya iman, padahal iman yang kosong. Kita mengakui kekurangan ini agar pantas kita merayakan peristiwa keselamatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral, juga siapapun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Ada klaim keselamatan. Begitu terjadi bahwa ada agama tertentu yang berkata, hanya warga agama kami yang masuk surga. Itu bisa kamu dengar di mana-mana. Yang lain lewat. Begitu pula ada gereja tertentu yang berkata, hanya warga gereja kami yang masuk surga. Bahkan mereka menentukan jumlahnya sudah berapa yang akan masuk surga. 144 atau 1400 itu. Yang lain lewat. Bahkan orang Yahudi punya pemikiran yang sama, hanya bangsa terpilih yang akan masuk surga, yang bukan Yahudi lewat. Nah, menghadapi klaim kelompok-kelompok semacam itu berkaitan dengan kepemilikan keselamatan, pertanyaan pastor untuk umat adalah, kau pikir apa? Apa tanggapanmu terhadap klaim semacam itu? Tanggapan gereja Katolik jelas. Silakan saudara mengklaim keselamatan, itu hakmu. Silakan, kami tidak melarang. Tetapi gereja Katolik mengklaim keselamatan atas dasar kitab suci, atas dasar tradisi suci, atas dasar magisterium. Dan minggu ini saya pastormu membatasi diri pada dasar Alkitab. Dan bagian Alkitab yang tadi kita dengar dari Injil Matius akan saya pakai sebagai tanggapan dari gereja Katolik. Mari kita mulai. Gereja Katolik mengajarkan bahwa seseorang bisa selamat karena
dia punya iman. Injil tadi. Pertanyaannya, iman semacam apakah yang kau miliki untuk memperoleh keselamatan itu? Mari kita mulai. Sebentar, perhatikan. Sesudah khotbah ini, pastor akan mengajak umat, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Iman macam itu kah yang menyelamatkan kau? Yang mengucapkan aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa sampai terakhir, itu yang menyelamatkan? Jawabannya ya dan tidak. Memang sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu, tahu bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu punya kuasa besar. Itu harus ada dulu. Kalau mengucapkan doa aku percaya, credo, itu terpampang pengetahuan itu, dan itu harus kau punya dulu, dan itu syarat untuk engkau bisa dibaptis, diterima. Dan iman semacam ini, iman pengetahuan ini dimiliki oleh wanita kafir dari Kanaan. Dia tahu Yesus ada dan Yesus itu punya kuasa besar, maka dia mendekati Yesus dan dia minta, Yesus, tolong saya kah? Sapu ana menderita. Bisakah Yesus? Kalimat ini hanya keluar dari seorang yang punya keyakinan bahwa orang yang diminta tolong itu punya kuasa. Jadi itulah iman pengetahuan, tahu. Jadi itu syarat. Sesudah kita tahu, kita dinyatakan lulus pelajaran, lalu dibaptis, selesaikah? Tidak selesai. Dalam kehidupan hari-hari kita mempunyai pergumulan yang amat sangat dahsyat. Persoalan datang bertubi-tubi. Beban itu menimpa hidup kita, menimpa hidup keluarga. Lalu kau bikin apa dengan iman pengetahuan itu? Tidak cukup. Engkau setelah tahu bahwa Tuhan punya kuasa, engkau datang ke gereja dan bilang, Tuhan, Engkau memang punya kuasa. Ini beban saya, ini kesulitan saya, ini pergumulan keluarga kami, ini masalah yang saya hadapi. Tuhan, saya serahkan pergumulan saya kepadamu yang punya kuasa. Ini yang dilakukan oleh wanita ini, wanita yang dianggap tidak beriman. Dia berkata, Yesus, tolongkah? Masa engkau tidak lebih dari seorang wanita kafir, wanita Kanaan itu? Engkau juga seperti itu saat ini, minggu ini, engkau ada di gereja ini. Serahkan. Itulah iman penyerahan. Mohon perhatikan baik-baik. Banyak orang setelah menyerahkan pergumulannya, menyerahkan bebannya, menyerahkan kesulitannya, sesudah itu dia lipat tangan dan dia duduk. Dia tunggu kapan Tuhan jawab. Ada kesan Tuhan tidak dengar, bahkan kesan yang sangat kuat Tuhan menolak, seperti dalam Injil hari ini. Wanita itu berteriak-teriak, lalu para murid bilang, Tuhan suruh dia pergi kah? Bikin kacau saja ini, bikin ribut, suruh pergi kah? Dan dengar kata-kata Yesus, saya diutus hanya kepada domba-domba Israel yang tersesat. Coba kalau orang punya iman lau-lau, perempuan itu sudah menghilang. Oh, saya tidak termasuk ternyata, karena Yesus hanya diutus untuk orang Israel, domba tersesat. Saya kan bukan orang Israel, pasti dia sudah hilang. Tapi wanita ini tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Dia mendekati terus. Tuhan, tolong, saya sudah serahkan ini sapu anak yang sakit. Dan dengar tantangan yang paling dahsyat yang diberikan oleh Yesus. Tidak patut memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Coba, ini luar biasa. Kalau wanita ini sekali lagi punya iman yang kecil, dia sudah lari. Ya, saya anjing. Ya, saya bukan apa-apa. Saya tidak pantas. Kau juga begitu? Kau juga begitu kah? Sudah serahkan pergumulan keluarga, pergumulan berkaitan dengan pekerjaan, dengan perkawinan, dengan rupa-rupa masalah. Lalu Tuhan tidak menjawab, bahkan terkesan
Dia tidak perhatikan kau. Lalu kau mundur. Belajar dari wanita Kanaan ini. Dia berkata apa? Betul Tuhan, memang tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak kasih kepada anjing. Tapi Tuhan, saya tahu anjing-anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Astaga, Yesus terkaget-kaget dan terkagum-kagum. Luar biasa. Iman semacam ini apakah ada di bangsa Israel? Mungkin. Tetapi hari ini begitu nyata. Seorang wanita kafir yang dicap kafir tidak beriman, dia mengucapkan kalimat yang membuat hati Yesus sampai meleleh. Betul, saya ini bukan orang Israel. Mungkin saya anjing, tapi anjing menunggu remah-remah sisa-sisa roti yang jatuh dari meja Tuhan. Kalimat ini langsung membuat Yesus berkata, hai wanita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah yang disebut iman pengharapan. Iman pengetahuan, iman penyerahan, iman pengharapan. Saudara, milikilah 3 lapis iman ini agar engkau kuat melangkah menghadapi pergumulan dunia ini. Mungkin ada orang kritis di dalam gereja ini yang berkata, ya kalau semua agama sama saja, bisa punya kans yang sama untuk selamat, untuk apa kau jadi Katolik? Untuk apa kita menjadi orang Katolik? Dengar jawaban pastor. Iman 3 lapis kita dapat dari mana? Pertama, kitab suci. Dan di sini kita sama dengan saudara-saudara kita Protestan. Hanya kita beda. Protestan bilang sola scriptura, hanya kitab suci, dan Katolik bilang bukan. Sabda Allah lebih dari sekedar apa yang tercatat di dalam kitab suci. Maka gereja Katolik punya lapisan yang kedua, namanya tradisi suci. Itulah tradisi yang dijaga dan dipelihara sejak Yesus hidup, diteruskan kepada para rasul, dan berkelanjutan sampai abad ini, sampai hari ini. Tradisi suci masih kita pelihara. Dan yang ketiga, magisterium, yang hanya dimiliki gereja Katolik. Gereja lain tidak punya magisterium. Karena itu hari ini ada gereja A, besok gereja B, lusa gereja C, tahun depan sudah ada 100 gereja baru. Karena perpecahan. Katolik punya magisterium yang menjaga agar kesatuan ajaran tetap terjaga. Dan 3 lapis ini mengajarkan kepada kita 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 7 sakramen hanya ada di gereja Katolik. Dan semua harta kekayaan ini membuat engkau, membuat dia, membuat kita, membuat saya semakin kuat, memiliki iman yang kuat, iman 3 lapis, iman pengetahuan, iman penyerahan, dan iman pengharapan. Itu keistimewaan gerejamu. Itu keistimewaan gerejamu. Jadi kalau orang bilang hanya gereja kami, hanya agama kami yang masuk surga, sikap Katolik adalah senyumlah, tersenyumlah. Karena engkau punya dasar kuat, tidak usah diobral. Tetapi tahulah bahwa dasar yang kuat itu membuat engkau siap untuk memiliki keselamatan yang disediakan. Untuk wanita Kanaan ini, untuk semua orang beriman, termasuk kita umat Paroki Katedral. Tuhan memberkatimu. Amin. Agunglah misteri iman kita, hanyalah dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Lihatlah anak Gembala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari
yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mohon perhatian penegasan pastor, kombas-kombas yang sampai saat ini belum setor uang rosario. Ini Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 3 bulan. Kamu simpan untuk apa? Minggu depan kasih nama-nama itu, kombas itu dengan ketuanya kasih saya. Nanti saya umumkan di gereja ini. Ada 2 kemungkinan. Uang dosu pakai, atau memang tidak sembahyang, jadi tidak ada kolektor rosario. Ini 2 kemungkinan itu. Ya, mohon kombas-kombas yang tadi dibacakan, kamu orang datang di pastoran untuk kasih tahu pastor. Kalau tidak minggu depan pastor umumkan. Ya, ini semua kombas lain sudah kasih. Baru kamu orang ini tidur kah? Hei, yang tidak ikut misa kamu ikut lewat live streaming, kamu dengar. Minggu depan kamu nama pica di depan ini. Hei. Dan yang kedua, minta maaf tadi umat mungkin dengar. Konsekrasi ini, saya angkat hosti lama sekali sampai tangan semua gemetar. Mesti dinar, kok lama-lama untuk apa? Dong, saya sudah kode. Cepat. Dia tetap juga kedua, jadi minta maaf tadi keluar spontan. Saya tidak sadar bahwa mic ada di sini. Bodoh. Minta maaf, ngomong pastor ini memang emosi tinggi jadi. Ya, adik, ya, kau tidak bodoh, yang bodoh itu pelatih, ya. Pelatih yang bodoh ajar kau, ya. Kau jangan marah pastor, iya. Dari tadi saya bilang bodoh semua di sini dengar. Oh, ini live streaming, semua yang tangkap itu dengar. Misi dinar siapa yang bodoh gitu? Maaf ya, nanti saya ketemu kampung yang lati-lati itu. Ini untuk saya masih kuatin kalau pastor yang sudah lebih tua lagi, su totofore gometar ini. Baru kamu masih gong belum bunyi-bunyi. Oke. Ini intermezzo saja. Kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama kamu dan bersama. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus.